Bacaan Injil, Matius 13, 1-9, Rabu 20 Juli 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, Injil Matius pasal 13, ayat 1-9, perumpamaan tentang seorang penabur. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, firman yang berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, keberadaan Yesus selalu menarik perhatian banyak orang. Namun, kali ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengikuti Yesus, sebab Yesus tidak sedang mengajar di rumah ibadat. Pengajaran Tuhan Yesus saat itu ditujukan kepada orang banyak dan ia mengajar tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus berbicara dan mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan berbicara tentang hal sehari-hari yang sudah dipahami oleh orang Yahudi pada zaman itu. Dengan menggunakan perumpamaan, ajaran Tuhan Yesus dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Perumpamaan tentang seorang penabur mencerminkan kehidupan masyarakat agraris atau suka bercocok tanam pada masa itu. Seorang penabur biasanya akan menaruh benih di sebuah kantong dan ia akan mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladang. Ia akan melemparkan benih itu ke sisi kiri dan sisi kanan ladang yang dilintasinya. Benih yang dilemparkan oleh penabur itu bisa jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, tempat penuh semak duri, atau tempat subur. Arti dari perumpamaan ini, sang penabur adalah Yesus sendiri dan benih yang ditabur adalah firman Tuhan yang diajarkannya. Hasil dari pemberitaan firman Tuhan dijelaskan melalui 4 jenis benih yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Ada orang yang menolak firman Tuhan sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati yang terbuka, tekun, dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Lalu, kita masing-masing termasuk tipe yang mana? Selama mengikuti Yesus, sudahkah kita mengalami perubahan? Apakah kita bersedia diubah? Bagaimana kita merespons firman Tuhan dengan baik? Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan sebagai prinsip hidup kita? Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.